Selamat sore, salam manfaat Lovers Indonesia. Tadi buru-buru ngasih makan burung karena banyak editannya. Dipercepat lah istilahnya. Ini juga buru-buru bikin VT biar cepet nanti proses sebelum maghrib atau habis maghrib langsung diupload. Pembahasan kita kali ini, kawan kita bertanya perawatan yang harus dilakukan untuk merpati indukan. Dan pertanyaan saya sebenarnya gini, dari pertanyaan dia harusnya ada ditarik dua kesimpulan. Ada yang posisi indukan itu masih dimainkan dan ada posisi indukan yang sudah nggak dimainkan. Jadi di sini saya bakalan jawab dua opsi dari satu pertanyaan kawan kita. Semoga bermanfaat. Suara klakson motor. Semoga bermanfaat video kita sore ini. Salam Merpati Lovers, selamat sore. Terima kasih banyak untuk yang udah subscribe, like, komen. Terima kasih banyak. Ini lagi apa ya? Bisa dibilang ini ruangan tersendiri lah ya. Agak gitulah pokoknya. Kita fokus saja ke pembahasan kita kali ini. Sesuai pertanyaan kawan kita tadi, sesuai di opening biar gak terlalu lama. Perawatan khusus merpati yang indukan. Dan di sini yang saya pertanyakan kembali sesuai opening awal. Indukan itu kan ada dua macam. Ada indukan yang memang sudah nggak dimainin lagi, dan ada juga indukan yang masih aktif main sebagai player. Nah, perawatannya gimana bang? Sebetulnya perawatannya itu nggak jauh beda, cuman lebih ekstra ke perawatan indukan yang masih main. Karena apa? Karena indukan atau pacek atau babon yang masih dimainkan itu butuh istirahat yang cukup, butuh asupan vitamin yang cukup. Biar apa? Biar kualitas telurnya bagus. Karena kalau saya simpulkan setelah pengalaman ya, nggak menutup kemungkinan kalau perawatannya asal-asalan, terus kita masih mainkan indukan tersebut, dan perawatannya nggak terlalu dimaksimalkan untuk diambil telurnya dan ditetaskan ke babu lolo, biasanya kualitas telurnya itu kurang bagus. Jadi bukan kurang bagus anak keturunannya, tapi kualitas telurnya itu entah nanti dia kadang cangkang telurnya terlalu tipis, resiko nanti nggak netas, atau nanti resikonya dia embrionya jadi tapi nggak bisa netas, atau bahkan infertil gitu loh. Itu makanya kebanyakan orang ngambil telur gitu. Kenapa? Prosesnya gini nih. Kalau seandainya burung betinanya udah terlalu tua, diambil telurnya terus menerus, biasanya ya, ini biasa umumnya ya, kadang untuk beberapa kali teloran itu bisa ngeluarin jantan betina atau jantan-jantan gitu kan, rutin. Tapi kalau udah keseringan, untuk pengalaman saya udah sering banget saya breeding burung tua ya, betinanya ya tua banget malah ya, biasanya malah anak-anak berikutnya itu keluarnya betina. Dan betinanya juga kualitasnya kurang bagus sih sebetulnya kalau menurut saya. Itulah kenapa saya bilang khusus indukan yang masih main itu tetap fokus perawatan yang maksimal. Apalagi yang diutamakan itu betina, karena betina yang nelor penting. Kalau perawatan maksimalnya untuk indukan yang masih dimainkan, khususnya jantan, itu perawatannya seperti rawatan player gitu loh. Yang dibandingkan itu perawatan betinanya yang harus lebih ekstra, karena bakalan diambil telurnya untuk ditetaskan. Beda lagi kalau memang dengan perawatan indukan yang sekiranya indukan itu nggak dimainin lagi, baik jantan maupun betina, ya pasti si betinanya udah nggak dikebar lagi, dibiarin diumbar atau dibiarin di satu ruangan, dan si jantannya dibiarin dikepar, di umbaran, bebas, terserah dia gitu loh. Nggak ada settingan-settingan lagi untuk minggu A, minggu B, atau minggu C, itu bebas. Tapi untuk perawatan tetap, kalau saya pribadi pakan variasi, untuk vitamin disesuaikan kecocokan. Kalau untuk jamu, khusus jamu kesehatan aja, jangan dikasih suplemen. Untuk indukan yang udah nggak main lagi atau off untuk dijadikan player itu jangan pernah dikasih suplemen, karena efek negatifnya nanti apa? Yang pertama yang kita takut nanti infertil.
Efek ketergantungan suplemen dosis tinggi pemberian jangka panjang bisa mengakibatkan jantan ataupun betinanya infertil. Itu nggak menutup kemungkinan karena sekitar 80%, 85% banyak kejadian seperti itu. Itulah kenapa banyak tim-tim besar yang mengalami hal seperti ini. Indukannya yang betina ya, waduh udah infertil. Kalaupun dia nelor, cuman putih doang, nggak ada embrionya. Kalaupun ada embrionya, nggak mau jadi. Itulah kenapa banyak tim-tim besar ya. Ini masih belum saya bocorkan ya. Banyak tim-tim besar yang beli serum botol kecil khusus disuntikan ke tulang dada si merpati jantan ataupun betinanya. Bukan di dalam tulangnya, di samping tulang dadanya itu. Itu fungsinya apa? Itu khusus mengambil anak keturunan si jantan ataupun betina yang memiliki masalah telurnya infertil. Kalau abang-abang di sini minta kasih tahu serumnya apa, kalaupun saya kasih tahu, takutnya nanti enggak salah mengaplikasikannya. Karena di sini saya nggak berani kasih contoh, agak ngeri-ngeri sedap. Karena saya pun nggak berani nyuntikinnya. Itu pun saya minta tolong kawan saya yang berani nyuntikin, yang ngerti dan paham untuk nyuntik di bagian mananya gitu loh. Kalau saya bukannya gimana ya, walaupun udah dikasih tahu tetap aja nggak berani. Itu mengantisipasi kalau memang sekiranya jantan dan betinanya sudah pasrah, udah positif 100% infertil atau 95% infertil, nggak bisa lagi ngeluarin anak keturunannya. Itu sekedar bocoran sedikit, walaupun saya nggak ngasih tahu nama serumnya apa. Mungkin di online shop masih banyak, silahkan dicari tahu atau di searching atau langsung datang ke dokter hewan, pasti dikasih tahu. Kalau untuk nanya harga, sekitar minimnya sekitar 500.000 per botol kecil. Itu pun cuma beberapa kali suntik, biasanya 2 atau 3 kali suntik, dan bertahap hasilnya yang pertama, teloran pertama biasanya udah mulai ngisi, ada embrio dan bisa netes. Terus minggu-minggu berikutnya udah mulai, telur kedua itu dua-duanya bisa netes. Kadang nanti telur berikutnya 01, satunya ngisi, biasanya gitu. Jadi nggak bisa langsung semuanya instan, nggak bisa. Walaupun beli serumnya mahal, nggak menentukan juga, yang penting cocok. Dan untuk perawatan pakan, vitamin sama aja. Yang kita bandingkan itu yang betinanya aja. Kalau untuk sekiranya dia khusus diambil telurnya, yang satu masih dikeber, yang satu enggak. Kalau perawatan jantan masih sama. Bedanya yang masih dimainin atau masih on dimainin itu bedanya ada settingan, ada suplemen khususnya. Tapi kalau pejantan yang memang nggak dimainin lagi, indukan yang khusus diternak aja, off main jadi player, berarti kita nggak usah ngasih suplemen. Karena apa? Yaitu seperti yang kita bahas sebelumnya. Dan takutnya efek-efek sampingnya banyak banget. Kalau masih kurang jelas silahkan di kolom komentar. Tapi kalau untuk bocoran serumnya saya masih belum berani ngasih tahu karena takutnya nggak cocok. Mendingan langsung ke dokter hewannya. Karena juga saya langsung ke tempatnya khusus, makanya dapat saran seperti itu, dapat produk seperti itu, dan disesuaikan dengan kondisi suhu tubuh merpati. Nggak boleh sembarangan. Itu yang harus dipahami. Saya rasa cukup untuk video kita kali ini. Kalau memang kurang jelas silahkan di kolom komentar. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.